hadir. Pertama-tama juga tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Andi Muhammad serta saudara-saudara kita jemaat tabligh yang terkasih Habib Nasir, yang beliau juga ini teman saya dulu di SMP 1. Para Dewan Pimpinan Tonaas yang hadir, pengurus Brigade Bangun Indonesia. Baiklah, acara selanjutnya sambil menunggu pimpinan Brigade Bangun Indonesia Tonaas Rocky Runoko yang tadi informasi terakhir macet terkena. Assalamualaikum ya man ittaba'al huda. Shalom alaikum. Salam sejahtera untuk saudara-saudara saya dari keluarga besar Brigade Manguni Indonesia, kepada jamaah Ketang dan Ternate Baru yang sempat hadir, bil khusus kepada saudara saya, guru saya Habib Nasir Al-Hasni, dan kepada ibu-ibu yang juga bersama-sama pada kesempatan kali ini. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suluh di tengah kegelapan, menjadi pioner, menjadi tokoh keteladanan bagi umat manusia sejak beliau diutus pada tanggal 27 Rajab sampai bumi ini diganti oleh Allah dengan kehidupan yang baru. Segala puji bagi Tuhan yang mengutus Isa putra Maryam alaihimussalam, atau saudara-saudara kita kaum Kristiani lebih mengenal dan menyebut dengan penuh cinta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puasa pada tahun kali ini dengan berbagai kondisi sosial yang ada, maka kita harus menikmati Ramadan kali ini dengan penuh keikhlasan dan keagraban silaturahim. Pada kesempatan buka puasa dan silaturahim ini yang sudah ada di antara kita, sahabat lama saya sekitar kurang lebih 10 tahun, Allah karim, kasih sayang Allah, Bung Marcel Maramis, atau saya biasa panggil Mener Marcel Maramis SHMH, ini teman aktivis saya lama. Beliau adalah sekjen dari Brigade Manguni Indonesia, dan juga mungkin sudah tiba Pendeta Rocky Batara Ronopo. Kayaknya juga mungkin teman lama saya karena mau ketemu, lihat-lihat wajah akrab. Dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Tonaas Nasional Brigade Manguni Indonesia. Sebelum saya sedikit memberikan tausiah tentang Ramadan, Brigade Manguni ini didirikan, ide pendiriannya itu tahun-tahun 2000-an awal ketika saya masih aktif di Makassar, Jakarta kuliah. Ide dasarnya itu adalah dilahirkan dari ide luhur, dari tradisi dan budaya tanah Minahasa atau tanah Minahasa. Karena dari seluruh daerah di Nusantara, satu-satunya daerah tempat pembuangan para pejuang oleh Belanda, yaitu para habaib, para kiai, para ustadz yang aman, adalah di tanah Minahasa. Dengan dibuangnya Al-Habib Sahibul Wilayah Tondano, Habib Abdullah bin Umar As-Segaf dari Palembang, dibuang ke Tondano. Kiai Mojo dan Kiai Haji Ahmad Arifai dibuang ke Tondano.
Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera dibuang ke Minahasa, yang kemudian beliau syahid dan gugur sebagai seorang ulama di Lota. Kemudian Pangeran Diponegoro, seorang pemegang warisan sebenarnya kepemimpinan kesultanan di atau kerajaan di Jogja. Akhirnya kemudian dia kembali dan dibuang ke Makassar dan beliau meninggal. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ketika pemikiran generasi muda sekarang tidak mewarisi jiwa para Tou Minahasa, saya sebagai seorang Muslim, walaupun bapak saya Bugis, ibu saya Gorontalo, tapi saya lahir di Manado, di tanah Minahasa, saya menganggap tidak layak mengaku sebagai anak Minahasa. Karena terbukti ketika para pahlawan yang dibuang, para Tou, para Doto Minahasa mengawinkan putri-putrinya dengan Kiai Mojo punya rombongan yang kurang lebih 86 ulama, diberikan tanah kepada mereka untuk tinggal di situ. Islam damai di tanah Minahasa, satu-satunya tanah di Nusantara yang tidak pernah ditaklukkan oleh penjajahan Belanda karena keragaman budaya, kekuatan budaya itu yang berakar. Teman, saudara-saudara kita yang di depan ini, Tonas, ini saudara-saudara saya, satu-satu saya ini dari jamaah tabligh, mungkin sering lihat di kampung-kampung mereka jalan keliling dari masjid ke masjid, bawa karung, bawa tas, digendong. Ini bukan teroris ini. Kadangkala orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang tidak paham dengan dakwah Islam menganggap bahwa ini aliran radikal, ini hati-hati. Padahal mereka ini justru yang membuat rapatnya silaturahim. Dari zaman sebelum risalah Islam secara sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum-sebelumnya ada puasa. Kalau puasa Nabi Daud itu, dan sekarang banyak umat Islam melakukan itu, Pak Tonas, dia hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak. Jadi ada selingan 1-0-1-0 kayak begitu. Itu namanya puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau puasanya Nabi Isa ibni Maryam atau puasanya Yesus Kristus, itu 40 hari 40 malam tidak makan-makan. Jadi teman-teman Muslim yang mencintai Isa alaihissalam, coba-coba puasa itu kalau nyanda kelepek-kelepek orang, ya. Dan puasa yang paling sempurna, yang paling mulia adalah puasa yang telah dibawa risalahnya oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini rangkuman dari seluruh amalia ibadah puasa nabi-nabi sebelumnya, dan itu hanya dilakukan di bulan Ramadan selama 30 hari. Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9. Jadi Tonas, ibu-ibu, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Kenapa dia ditempatkan di bulan ke-9 bukan di bulan pertama? Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan dia telah menjemput Ramadan jauh hari, bahkan yang paling dekat adalah pada 15 Sa'ban. Dia menyambut kedatangan dengan riang gembira, dan dia menjalani ibadah puasa Ramadan dengan benar, melaksanakan sholatul husu wal hudu tepat waktunya, menjaga sholat-sholat sunnah amalia, menjaga hubungan dengan tetangga dan lain-lainnya sebagainya, dan juga menjaga silaturahim dengan saudara-saudara seiman dan saudara-saudara dalam kemanusiaan. Kita berpisah dengan Ramadan dan kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar, haus. Kita harus banyak berbagi. Saya mengkritik di dalam beberapa tulisan ceramah di beberapa tempat, Ramadan seharusnya menjadi safari spiritual seorang hamba Tuhan, menjadikan Ramadan sebagai safari sosial kasih sayang dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Justru Ramadan sekarang lebih banyak diwarnai dengan safari kuliner. Orang menghabiskan waktu makan untuk dirinya sendiri, yang seharusnya dia dibatasi cara makannya. Tetapi Islam tidak melarang untuk berbagi makanan kepada selain dia. Tapi kita bisa ukur, kita lebih banyak pengeluaran untuk diri kita sendiri ketimbang kepada orang lain. Nah, ini yang hilang dari nilai-nilai Ramadan di sebagian kita umat Islam. Kenal dengan saya, mungkin teman-teman juga saya akan sampaikan, karena dalam Islam itu Tonas, Pak Sekjen, kulil haq walau kana murad, sampaikanlah yang hak, yang benar walaupun pahit.
organisasi adat yang berdiri pertama Tanah Minahasa dan berjuang untuk Nusantara, untuk Indonesia, namanya Brigade Manguni Indonesia. Para muslim yang mau bergabung dengan mereka silakan, tapi kalau bertanya kepada saya hanya merekomendasi untuk bisa bergabung mengabdi kepada nusa dan bangsa di tanah Nusantara, di tanah Minahasa dengan saudara-saudara kita di Brigade Manguni Indonesia. Karena saya tahu betul pergerakan ini sejak awal. Apalagi ini sekjen, saya waktu lihat tadi saya pikir bukan ini, ternyata benar Marcel. Ini sudah kayak saudara dengan saya. Nah, semoga pertemuan ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Ramadan kali ini di pengunjung ini bisa memberikan nuansa keislaman, ruh spiritualisme Islam dengan mencontoh apa yang telah Rasulullah ajarkan, yang dibawa oleh para Ahlul Bait Rasul yang suci, oleh para sahabat-sahabat mulia pilihannya, sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang benar sesuai dengan manhaj kenabian. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbi, kebenaran hanyalah ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sekitar 500 orang beserta peralatan kerja bakti, makanan untuk dibagi pada waktu terjadi bencana banjir. Kami di sini ada beberapa hari bekerja di sini untuk membantu masyarakat dan pemerintah karena terjadi musibah banjir. Dan kunjungan silaturahim ini adalah untuk memperkuat persaudaraan kita dan mengajak mari kita bersama-sama berjuang mempercepat tercapainya pembangunan nasional masyarakat adil sejahtera bersama Brigade Manguni Indonesia. Kami senantiasa bersama-sama dengan masyarakat berbagai lapisan, baik itu adat, agama, suku, budaya, untuk bergandengan tangan kita memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Dan atas nama Tonas Wangko, Dewan Pimpinan Brigade Manguni Indonesia, Batarayama Rocky Ronoko mengucapkan terima kasih atas kebahagiaan yang boleh tercipta pada sore hari ini. Kita boleh berbuka puasa bersama. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Mari kita sama-sama berbuka puasa. Jabtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sujudtu wa bika amantu
وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Ayo. Cek. Cek. Ternate Baru dan organisasi Brigade Bangun Indonesia tetap solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Ustadz yang ada pada malam hari ini yang telah memberikan ceramah bagi kita, penyegaran batiniah rohani kita. Kami Brigade Bangun Indonesia merasa bersyukur bisa bersama-sama dengan umat muslimin di tempat ini.